Alhamdulillah Fikri teman-teman bisa Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa bertemu. kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Ini kita Indonesia di Beit sudah sampai Lahia, di Gaza Rumah Sakit Utara Indonesia setelah di lama Bawah mengungsi di akibat Gaza. perang Israel-Hamas. Senangnya juga ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun lah tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air, sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Keduanya bergantian menemani sejumlah tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara atau posko di Deir Bala, Gaza Tengah. Perjalanan dari Gaza Tengah menuju Gaza Utara tidak cukup mudah sih sebenarnya perjalanan tersebut. Medannya yang sangat ekstrim dan juga pengamanannya terutama ketika di checkpoint juga yang mengerikan lah karena dipantau oleh drone dari Israel. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. PEDI ke Utara, beliau juga sudah melakukan assessment. Ada beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Yang saat ini berlangsung adalah memperbaiki Wisma Indonesia sebagai tempat timnya ini tinggal berkantor. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi adalah relawan Mercy yang juga kembali ke Gaza. Ia dulu memimpin pembangunan rumah sakit sejak 2011 dan akan memimpin proses perbaikan bangunan dan fasilitas rumah sakit. Meski telah bisa kembali mengobati pasien, para dokter dari berbagai spesialisasi dan juga relawan rumah sakit dari Mercy Indonesia mengalami berbagai keterbatasan pasokan obat maupun peralatan di Gaza. Kadang bahkan lampu ponsel digunakan saat perawatan karena keterbatasan listrik. Luka yang ditanganinya pun bervariasi, mulai dari luka ringan, luka bakar, hingga luka yang mengharuskan amputasi. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Bedah plastik samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar bekerja, standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Dr. Endrina telah berpengalaman menangani luka parah akibat bom di Jakarta. Tapi di Gaza banyak pasiennya adalah anak-anak. Iya, tapi jadi ingat anak sendiri dulu kecil bisa main-main ya dengan leluasa, sementara di sini mereka harus menderita cacat yang berat gitu. Dan amputasinya pun kadang-kadang 2 tungkai, 3 tungkai, 4 tungkai gitu ya. Tapi salut dengan anak-anak sini, resilientnya luar biasa sih. Mereka bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Itu kan buat saya ya lihatlah bagaimana mereka tuh memang kuat ya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.